Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak hadirin jemaah maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jangan bosan-bosan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun tidak bosan memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Makanya kita juga harus sering mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pada tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, hanya 60-70 tahun saja. Bahkan dunia pun sebentar lagi akan selesai. Kita sudah lihat tanda-tanda akhir zaman, insyaallah. Allah sudah tampakkan satu persatu tanda-tanda akhir zaman ini, ketika nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah mulai, masya Allah, bencana di mana-mana, masya Allah. Dan bukan masalah bencananya gempa bumi, banjir, tsunami atau apa, tetapi yang jadi masalahnya ketika mati tidak membawa iman, itu baru bencana. Meskipun tertimbun reruntuhan, tenggelam dengan tsunami, dengan longsor, tetapi mati membawa iman, itu adalah kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, tanda-tanda akhir zaman salah satunya, masya Allah, kata Masyayikh katakan ini, nanti akan datang satu zaman ketika itu dakwah yang tidak ada di zaman Nabi. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ini dakwah tidak ada di zaman Nabi, yaitu dakwahnya orang-orang tuli seperti beliau ini, insya Allah. Beliau tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tetapi beliau ini, masya Allah, Allah pilih untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih yang normal-normal ini, masya Allah, yang dengar ini, kalau tidak ikut ambil bagian, hanya jadi penonton saja, kita malu. Allah kuasa memilih orang yang terlahir dengan kasarnya ini cacat, padahal bukan cacat, jadi dengan terlahir tidak mendengar, tidak berbicara, tapi Allah kuasa memilih beliau ini untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah beliau mau menyampaikan beberapa hadis, beberapa nasihat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Insya Allah saya akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahdan, saya dari Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah. Maaf, saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa berbicara, insyaallah. Tapi saya ingin belajar menyampaikan agama dan belajar agama, insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan yang lainnya. Dan itu semua boleh katakan hanya nikmat kecil saja. Tanda Allah sayang kepada hambanya ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat agama, nikmat memahami agama, dan nikmat mudah mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan iman. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang hukumnya, orang yang ketika mati dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, awal kebaikan umat ini, yaitu beliau katakan, awal kebaikan umat ini yaitu yakin yang betul dan tidak cinta dunia. Nah, dan awal rusaknya umat ini ketika orang ini bakhil dan cinta akan dunia. Jadi Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika umat manusia ini imannya lemah, tanda-tanda iman lemah ini ketika orang ini semakin hari semakin cinta dunia dan semakin hari semakin takut akan kematian. Dan ketika iman seorang ini sempurna, iman ini sedang menaik, tanda tanya salah satunya ketika orang itu pulang pergi ke masjid, bahwa saksikanlah itu adalah orang-orang beriman. Dan orang beriman itu semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin hari semakin rindu akan kematian. Karena kematian yang ditunggu-tunggu itu adalah kematian yang husnul khatimah. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka orang itu dicatat bukan sebagai orang yang lalai, insyaallah. Jadi sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yang mafhumnya, orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka baginya akan dicatat orang yang tidak lalai. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang sholat berjamaah karena Allah selama 40 hari dan tidak tertinggal takbir yang pertama bersama imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 jaminan. Yang pertama, bebas dari api neraka, dan yang kedua, bebas dari sifat munafik. Keuntungan ilmu ma'adzikir. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yang mafhumnya, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang hidup dan orang yang mati. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memberikan mudah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita ini harus mencontoh baginda Rasulullah SAW. Apabila ibadah kita tidak meniru baginda Rasulullah SAW, maka ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas perjuangan beliau, atas perjuangannya baginda Rasulullah SAW, maka agama sampai kepada kita semua. Mungkin apabila Rasulullah SAW dan para sahabat ini tidak berdakwah menyebarkan agama, mungkin kita sekarang masih menyembah matahari, ya.
menyembah patung. Ini asbab perjuangan beliau. Nah, sekarang beliau ini mau menceritakan tentang Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif. Ketika itu Rasulullah SAW memakai baju putih dan berjalan bersama Zaid menuju kota Taif. Perjalanan sangat jauh, Masya Allah. Ketika itu Rasulullah SAW ingin menemui 3 ketua di kota Taif ini. Pertama, dia mengetuk pintu salah seorang pemimpin Taif ini. Kata Nabi ini, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan bahagia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini hanya menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Kamu ini pembohong, katanya. Kamu ini pendusta. Insyaallah Rasulullah SAW diusir. Ketika itu Rasulullah SAW berjalan lagi ke rumah yang kedua. Orang kafir membuka pintu, ada apa kamu datang ke sini? Kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah dan masuk Islam, kamu akan bahagia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini malah menjelek-jelekan Nabi SAW. Kamu ini pembohong, kamu ini ahli sihir, katanya. Semua orang tahu, Masya Allah. Dan diusir lagi, Masya Allah. Dan ke rumah yang ketiga, ketika sebelum Rasulullah datang ke rumahnya ini, orang ini sudah mengintip. Ada apa, katanya, wahai Muhammad? Kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kamu akan bahagia dan masuk surga. Tetapi orang ini malah mentertawakan Nabi, bahkan mengejek Nabi. Apakah tidak ada selain engkau ini, Masya Allah, yang lebih pantas menjadi Nabi? Katanya, Masya Allah. Rasulullah SAW diusir kembali. Ketika itu Rasulullah SAW berjalan, Masya Allah. Dan orang kafir ini berpikir bagaimana cara mengusir Muhammad, katanya. Lalu setan datang membisiki. Orang kafir ini mempunyai ide. Ketika keluar nih, ketika melihat Rasulullah SAW sedang berjalan, Masya Allah, orang ini memanggil orang-orang, anak-anak, ibu-ibu, bapak semuanya untuk berkumpul. Itu ada orang jahat, katanya, namanya Muhammad. Kita usir dari sini, Masya Allah. Kita lempari dengan batu, dengan kotoran, Masya Allah. Maka orang-orang di Taif ini, Masya Allah, mengumpulkan bebatuan, mengumpulkan kotoran, Masya Allah. Dan beramai-ramai melempari Nabi SAW. Ketika Nabi ini melihat ke belakang, orang-orang sudah banyak mengejar Nabi, Masya Allah. Rasulullah SAW berlari dan dilempari, Masya Allah. Rasulullah SAW dilempari dengan batu, dengan kotoran, sampai berdarah-darah, Masya Allah. Rasulullah terus berlari, Masya Allah, dikejar oleh orang-orang Taif sambil dilempari. Setelah keluar dari kota Taif ini, orang-orang kafir ini senang, Masya Allah. Kita sudah berhasil, katanya, mengusir Rasulullah, sudah berhasil mengusir Muhammad. Ketika itu Rasulullah SAW sudah keluar dari kota Taif ini, maka Rasulullah beristirahat di bawah satu pohon. Tetapi Nabi SAW tetap berdoa untuk orang-orang Taif ini. Ketika berdoa ini, datanglah malaikat Jibril dan bertanya, kamu kenapa, wahai kekasih Allah? Tadi saya berdakwah di kota Taif, tetapi mereka telah mengusir saya dan melempari saya dengan batu dan kotoran. Maka malaikat Jibril ini menawarkan, Allah sudah memerintahkan saya dan malaikat penjaga gunung siap untuk menghancurkan kota Taif
bersama orang-orang di kota Taif ini. Tetapi asbab akhlak mulianya baginda Nabi ini, kata Nabi ini, tidak usah wahai Jibril, katanya. Saya berharap, katanya, anak keturunan dari orang-orang Taif ini bisa masuk Islam, masya Allah. Asbab doanya Rasulullah SAW, asbab akhlaknya Nabi terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu asbab pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kota Taif menjadi kota yang masya Allah orang-orangnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dahulu katanya masya Allah dulu melempari saya, tapi sekarang masya Allah orang-orang Taif ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Bapak hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita lihat insya Allah seorang tunarungu menyampaikan bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka pun sangat-sangat berterima kasih asbab adanya pergerakan jemaah ini. Mungkin apabila tidak ada yang bergerak dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, salah satunya mereka ini mungkin tidak akan kenal dengan agama. Tapi asbab pergerakannya orang-orang jemaah ini, masya Allah, bahkan orang seperti ini Allah pilih dalam usaha atas agama. Nah kita ini yang norma-norma yang Allah berikan telinga dengan pendengarannya, Allah berikan mulut dengan bisa bicaranya, maka jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita menyerah, dan jangan sampai kita kalah dengan orang-orang seperti beliau ini, masya Allah. Beliau ini kelebihannya banyak, masya Allah. Nanti di akhirat ini akan satu langkah lebih maju masuk surga daripada kita, masya Allah. Kita ini yang norma-norma, telinga kita akan dihisab, mulut kita akan dihisab, tetapi beliau-beliau ini aman, telinganya tidak akan dihisab, mulutnya tidak akan dihisab. Tetapi kita, masya Allah, telinga kita akan dipertanggungjawabkan, mulut kita akan dipertanggungjawabkan. Maka untuk itu kita niatkan untuk dakwah ini sampai kita mati. Insya Allah semuanya datang ya. Insya Allah. Mungkin beliau mau menceritakan cerita dulu. Beliau katakan katanya maaf. Insyaallah ada yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya dari kehidupan dan kemurahan kita. Untuk sampurnya majelis kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Waalaikumsalam.